apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Kakak Asti, gimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, Yesus. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih dipertemukan dalam ibadah sekolah minggu online. Adik-adik masih ingat kalau kakak mengatakan Laskar Kristus apa yang dilakukan? Ya, berdiri. Laskar Kristus, yes. Mari bersama-sama kita nyanyi teng 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 lonceng gereja. Kita berdiri, kita masuk dalam foto. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya adik-adik, mari kita bersama-sama bernyanyi Indeko Esang Mane. Bersama
nggak pergi ke suatu tempat tetapi di jalan kayak ada masalah, ada yang menghambat adik-adik? Contohnya adik-adik mau ke rumah kakek, ke rumah nenek, tapi di jalan ternyata ban motor bocor. Kakak Pengki pernah nggak kayak gitu? Iya Kakak Asti, saya juga pernah pergi pas mau ke rumah orang tua. Nah pasti jalanan itu motor kakak itu kempes, tapi kakak bersyukur ternyata kempesnya itu dekat bengkel. Jadi kakak dorong itu motor ke tempat bengkel. Setelah itu motornya diperbaiki dan sampai deh ke rumah orang tua kakak. Wah, puji Tuhan ya. Jadi adik-adik, kita juga harus bersyukur. Walaupun di perjalanan kita mendapat kendala, tapi kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Jadi kita harus bersyukur sama Tuhan. Oke adik-adik? Iya. Kakak juga bersyukur Kakak Asti itu semua karena pertolongan oleh Tuhan. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang menjaga. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian. Apapun juga menimpamu. yang terdapat dari Mazmur pasal 20 ayat yang keempat. Sekali lagi, Mazmur pasal 20 ayat yang keempat. Untuk kalimat yang keluar, kakak yang bacakan. Dan untuk kalimat yang masuk ke dalam, adik-adik yang membacakan. Oke? Kita mulai. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami, berkati juga kakak sekolah minggu yang akan bercerita dalam nama-Mu, kami sudah berdoa, amin. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, ayo duduk yang rapi, jangan ganggu temannya ya. Oke, saya adalah Bapak Joshua. Saya ditunjuk oleh Tuhan menggantikan Bapak Musa untuk memimpin bangsaku, bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan untuk diberikan kepada kami. Tetapi
Merebut tanah Kanaan sangatlah tidak mudah. Banyak hambatan, banyak tantangan. Setidaknya pertempuran demi pertempuran harus kami lalui. Saya ingat sekali, suatu kali kami harus bertempur dengan orang Ai. Saat itu saya cemas dan takut, apalagi kami sudah mengalami kekalahan saat pertama kali bertempur dengan mereka. Namun, di saat saya merasa cemas dan takut, Tuhan berkata kepadaku, "Kumpulkanlah semua tentaramu dan pergilah dengan mereka ke Ai. Jangan cemas dan takut, aku akan memberikan kemenangan kepadamu." Raja Ai, rakyatnya, kotanya, negerinya akan kau rebut. Lalu kami pun berangkat ke Ai dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan akan menyerahkan mereka kepada kami. Kami berperang dengan orang Ai dan akhirnya, ya, benar sekali kata Tuhan, kami menang. Rakyat, raja, dan kota Ai berhasil kami taklukkan. Setelah berhasil menaklukkan Ai, perjuangan kami semakin berat. Pertempuran satu ke pertempuran berikutnya masih harus kami lalui. Kami pernah bertempur dengan gabungan kelima raja orang Amori beserta dengan tentaranya. Bahkan kami pernah juga bertempur dengan Raja Yabin dari Hazor beserta dengan sekutunya bersama dengan semua tentara mereka. Sehingga jumlah mereka sangat banyak seperti pasir di pantai. Banyak sekali. Bahkan mereka juga dilengkapi dengan kuda dan kereta yang sangat banyak. Sangat menakutkan. Ya, menghadapi pertempuran-pertempuran tersebut. Selalu saja saya merasa takut sekali. Tetapi Tuhan jugalah yang selalu menguatkan saya dengan berkata, "Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu." Dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan bahwa Tuhan akan menyerahkan mereka kepada kami maju bertempur dan memang terbukti. Kami berhasil mengalahkan semua raja-raja bersama tentara mereka itu dan menaklukkan seluruh negeri mereka sampai akhirnya kami berhasil merebut dan menempati tanah Kanaan. Saya bersaksi bahwa Tuhan sendirilah yang sesungguhnya menyiapkan tanah Kanaan untuk kami tempati. Tuhan sendirilah yang sesungguhnya bertempur untuk kami, sehingga semua tantangan yang kami hadapi boleh kami lalui. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat di kitab Yosua pasal 10 ayat 12-14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel, ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan kali ini, mari kita menyanyi Sabdamu Abadi.
dalam badai topan, sambamu pedoman dalam kekelaman, dalam nyanyi Ya adik-adik, ayat emas kita pada hari ini 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Oke, ayo adik-adik kita menggerakkan ayat hafalan kita pada hari ini. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayo kita gerakan sama-sama adik-adik. 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Kita memberikan persembahan kita, tapi sebelumnya kita diingatkan dari ayat Alkitab kita dari Mazmur pasal 138 ayat 2. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dan kita menyanyi Tuhan ambil hidupku. Ya adik-adik, kita akan doa syafaat, duduk yang rapi, kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk bersekolah minggu. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang diajarkan dapat kami pahami. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di saat kami sedang mendapatkan masalah, tapi Engkau selalu menuntun kami agar kami bisa tiba di tempatnya dengan selamat. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu bersama kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, berkati tangan-tangan yang mengelolanya, semoga bisa digunakan untuk pelebaran akan firman-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu dalam bangku sekolah mereka, dalam pertumbuhan mereka,
Kiranya Engkau selalu memberkati mereka, dan jauhkanlah kami semua ini dari COVID ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru untuk minggu kita hari ini dari Mazmur pasal 16 ayat 2. Mazmur pasal 16 ayat 2. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Amin. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita menyanyi di badai topan dunia. Adik, marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi Kuperlukan Juru Selamat. Ibadah kita untuk minggu ini telah selesai. Ingat, Tuhan selalu menolong kita, Tuhan selalu menjaga kita. Apapun yang masalah kita hadapi, serahkan semua kepada Tuhan. Dan akhir kata, kakak mengucapkan sampai jumpa dan dadah.